Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Bertemu kembali dalam kajian mutolaah kitab Safinatul Najah. Sebelum kita lanjutkan, beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali. Yang pertama, bahwa salah satu hal terpenting atau menjadi rukun sholat adalah adanya takbiratul ihram. Pelafalan kita kalimat takbir Allahu Akbar. Adapun tangan itu sunnah, ngangkat tangan itu sunnah. Jadi rukun sholat yang pertama setelah niat adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, seringkali kita mendengar entah imam, entah mungkin kita sendiri yang membaca takbiratul ihram itu ada yang dipanjangkan, ada yang dipendekkan. Nah, mari kita koreksi semua cara takbiratul ihram kita bersama-sama dalam kajian sore hari ini. Sahabat semua, faslun ayhada faslun qaulal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun ayhada faslun syurut takbiratul ihram 16. Ada syarat-syarat takbiratul ihram yang harus kita penuhi supaya sholat kita sah, takbiratul ihram kita sempurna. Apa itu? Jadi syarat takbiratul ihram ada 16. Angtaqa'a halatal qiyam, dibaca sesudah kita berdiri. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, sebelum kita sempurna berdiri, belum menghadap kiblat, tidak boleh takbiratul ihram kita sudah mulai. Masih miring ke kiri, miring ke kanan, kita sudah Allahu Akbar. Tidak bisa. Maka takbiratul ihram itu dibaca ketika kita sudah dalam posisi sempurna. Fil fardi, dalam sholat fardu. Jadi takbiratul ihram baru kita baca sempurna dalam posisi kita sudah berdiri dan menghadap kiblat, tidak boleh sedang masih menghadap kiri atau kanan. Wa antakuna bil arabiyyati, dan takbiratul ihram harus dibaca dengan bahasa Arab, tidak bisa diterjemahkan. Allah Maha Besar, tidak bisa. Harus dengan kalimat Arab, Allahu Akbar. Karena memang tauqifnya begitu, tauqifinya begitu. Jadi tidak bisa diterjemahkan menggunakan bahasa yang lain-lain. Bilafdil jalalah, Allahu Akbar. Jadi harus pakai bahasa Arab dan menggunakan kalimat jalalah, Allah, Allahu Akbar. Tidak boleh lillahi akbar, tidak bisa. Atau ilahi akbar, tidak bisa. Jadi harus Allah lafdzul jalalah. Tidak boleh ilahi akbar atau menggunakan kalimat Rabbul Akbar, tidak bisa begitu. Jadi harus betul-betul menggunakan kalimat Allah, Allahu Akbar. Wat tartib, dan tertib, tidak bisa di bolak-balik, akbar dulu baru Allah. Jadi akbar Allah nggak bisa. Jadi harus Allah dulu baru akbar, Allahu Akbar. Bainal lafdaini, jadi tertib dua kalimat itu. Wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu maddibai akbar. Dan juga tidak diperkenankan memanjangkan hamzah lafal Allahnya. Lafzul jalalahnya, hamzahnya tidak boleh dipanjangkan Allahu Akbar, tidak bisa. Jadi harus nempel Allahu Akbar. Jadilah alifnya, hamzahnya tidak boleh kita baca menjadi Allah. Nah, nggak bisa, nggak boleh. Jadi harus Allahu Akbar pendek, tidak boleh dimatkan. Wa adamu maddibai akbar, dan tidak ada mat
tidak boleh dipanjangkan ba-nya dari kata akbar. Allahu Akbar, nggak boleh. Nah ini hati-hati nih, sering kali nih orang karena merasa menjadi imam sehingga perlu ngasih semacam kode supaya kepada makmum bahwa sholat sudah dimulai. Kadang-kadang imam ini terdengar membaca ba-nya panjang, Allahu Akbar. Nah ini nggak boleh, karena harus pendek, tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah gitu. Yang benar begitu ya. Dengan variasinya macam-macam silakan. Anda semua pasti mempunyai lagamnya sendiri-sendiri. Tapi yang pasti ketika menyebut takbiratul ihram kita tidak boleh memanjangkan hamzanya. Allah nggak boleh. Ya. Jadi tetap Allahu Akbar. Ba-nya tidak boleh juga dipanjangkan. Allahu Akbar. Gitu. Wa alla yushaddidal ba'a wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan. Dan juga tidak dibolehkan memberikan tasydid kepada ba-nya. Contoh Allahu Akbar. Allahu Akbar misalnya, tidak boleh. Jadi dia berdiri sendiri tanpa tasydid. Allahu Akbar, Akbar misalnya, enggak boleh. Wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimataini. Jadi tidak boleh juga ditambah waw mati atau harokat dari dua kalimat itu. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Allahu Akbar, nggak bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah nggak boleh. Jadi Allahu Akbar yang benar, tidak boleh Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar, nggak boleh. Jadi yang benar adalah Allahu Akbar. Wa alla yazida wawan qoblal jalalah wa alla yakifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dan juga tidak boleh menambahkan dalam tambahan apapun di kalimat lafzul jalalah wa qoblal jalalah wa alla yakifa baina kalimatai. Tidak boleh juga diberhentikan gitu sebelum bainal kalimatayil takbir. Jadi di antara dua kalimat takbir itu tidak boleh juga diberhentikan, tidak boleh di stop, dijeda. Ketika menyebut Allahu Akbar tidak boleh kita berhenti. Allahu Akbar, tidak boleh dijeda. Mau pendek maupun panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, nggak boleh. Mau jedanya sebentar apun panjang tidak boleh. Wala qasyirata juga tidak boleh. Wa ayyusmi anafsahu jami'a hurufiha. Ketika takbiratul ihram kita harus mendengar semua rangkaian huruf yang kita baca. Allahu Akbar, tidak boleh A-nya kita sembunyikan seolah-olah tidak terbaca, baru W-nya kelihatan. Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh ada yang disamarkan hurufnya, apalagi tidak dibaca. Jadi harus dibaca dengan jelas dan kita harus mendengarnya. Allahu Akbar. Wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqauha halatal istiqbal. Dan ketika kita takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram, memang waktu sholat sudah waktunya masuk. Sholat duhur sudah waktunya masuk, sholat asar masuk, kecuali sholat-sholat yang tidak ditentukan waktunya.
Sholat sunat mutlak itu tidak ditentukan waktunya, boleh kapan saja tanpa harus menunggu waktu. Sholat duha karena ditentukan waktunya dari terbit fajar hingga zawali syamsi, ya harus. Jadi kita takbiratul ihram memang harus sudah di waktunya. Takbiratul ihram untuk sholat apa? Duhur, ya sudah waktunya duhur. Wa alla yukhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Maksudnya, ketika kita takbiratul ihram tidak merubah dari huruf kalimat-kalimat takbir itu sendiri. Allahu Akbar, ya kita baca dengan dengan kalimat-kalimatnya, dengan huruf-hurufnya. Tidak boleh kita sebut Allah. Allah itu bukan lafzul jalalah. Atau misalnya Allahu Akbar, tidak boleh. Par itu bukan ba. Par itu ejaan Indonesia. Jadi ketika kita takbiratul ihram, ya betul-betul kita harus pelajari letak hurufnya, sifat hurufnya, panjang pendeknya, matnya, kita harus betul-betul pelajari. Tidak boleh asal-asalan. Tidak boleh yang panjang kita pendekkan, yang pendek kita panjangkan, atau yang memang tidak punya hak huruf kita munculkan sebagai huruf yang masuk di situ. Wa ta'khiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Jadi kalau kita sedang bermakmum atau juga seorang imam harus bijaksana ini, tidak boleh kalimat takbiratul ihram itu kita mendahului imam. Misalnya imam memberikan aba-aba Allahu Akbar, imam belum selesai, kita sudah selesai. Makmumnya sudah selesai, imam belum selesai Allahu Akbar, makmumnya belum selesai. Makanya takbiratul ihram lah ketika Anda semua para makmum, ketika imam sudah menyelesaikan barnya, baru kemudian Allahu Akbar. Jangan imam juga masih menyebut Allahu Akbar, Anda sudah cepat-cepat lutut ngikutin. Boleh saja sebenarnya, cuman khawatir kalimat yang Anda ucapkan nanti bertabrakan dengan kalimat akhirnya imam. Imam belum sampai selesai Allahu Akbar, Anda sudah selesai. Nah ini nggak boleh. Gitu. Jadi wa ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil ihram. Jadi makmum itu harus membelakangi setelah takbiratulnya imam. Demikian sahabat semua, pendek saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.